Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas FR soal-soal UTBK tentang sel volta. Dari beberapa laporan siswa yang ikut gelombang yang kedua hari Senin kemarin, laporannya masih ada hubungannya juga dengan soal-soal UTBK gelombang yang pertama. Soal yang keluar masih ada tentang rumus empiris, kemudian ada juga tentang laju reaksi, ya. Nah, tapi kali ini saya akan membahas tentang sel volta. Yuk langsung kita masuk ke pembahasan soalnya. Berdasarkan data, Fe2 plus 2 elektron menjadi Fe, harga potensial sel min 0,44 volt. Pb2 plus 2 elektron menjadi Pb min 0,13 volt. Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn, harga E-selnya min 0,76 volt. Sn2 plus 2 elektron menjadi Sn, harga potensial selnya min 0,14 volt. Maka reaksi yang dapat berlangsung spontan adalah untuk mencari reaksi yang dapat berlangsung spontan adalah reaksi yang mempunyai harga potensial sel bernilai positif. Harga potensial sel itu sendiri rumusnya adalah E katoda dikurang dengan E anoda. Atau kan di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi, sehingga E0 sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Atau menggunakan rumus yang terakhir, E yang nilainya besar dikurang dengan E yang nilainya kecil. Di soal yang kita punya, pilihannya dalam bentuk persamaan reaksi, berarti kita harus menggunakan rumus yang kedua. Tentukan yang mana yang mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, kita lihat option yang A. Sekarang kita tentukan terlebih dahulu biloxnya masing-masing. Zn2 plus biloxnya sama dengan plus 2 sesuai muatannya. Fe unsur bebas biloxnya 0, Fe2 plus 2, Zn 0. Oke, sekarang kita lihat perubahannya. Zn dari 2 menjadi 0, turun. Kalau turun disebut reaksi reduksi. Fe dari 0 ke 2 biloxnya berubah jadi naik, disebut reaksi oksidasi. Oke. Kita mau menentukan reaksi ini bisa berlangsung spontan atau tidak, harus kita buktikan harga potensial selnya. Ingat, E-sel tadi E reduksi dikurang E oksidasi, sehingga potensial sel untuk yang A, EZN dikurang dengan E Fe. Ada di soal ya. Min 0,76, min kali min positif 0,44. Jadi hasilnya min 0,32 volt. Ternyata hasil potensial selnya bernilai negatif. Kalau negatif artinya reaksi ini berlangsung tidak spontan. Reaksi yang B, Fe2 plus biloxnya positif 2, Pb 0, Pb2 plus 2, Fe 0. Oke, sekarang kita lihat perubahan biloxnya. Fe dari 2 ke 0 turun. Fe mengalami reaksi reduksi. Pb dari 2 ke 0 turun mengalami reaksi oksidasi. Sehingga jadi E0 selnya EFE dikurang dengan EPB. EFE diketahui di soal min 0,44 dikurang EPB min 0,13. 0,13. Oke, hasilnya masih negatif ya. Negatif 0,31 volt. Berarti reaksi ini tidak spontan juga ya. Reaksi yang C, Sn2 plus biloxnya 2, Zn 0, Zn2 plus 2, Sn-nya 0. Oke, sekarang kita lihat perubahan biloxnya. Jadi, E-selnya ESN dikurang dengan EZN.
ESN-nya min 0,14 dikurang EZN min 0,76. Oke, min 0,14 plus 0,76. Jadi hasilnya plus 0,62. Jadi hasilnya positif. Kalau hasilnya positif berarti reaksinya berlangsung spontan. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang coba kita cek D dan E. D yang mengalami reduksi SN, PB-nya oksidasi, berarti ESN dikurang EPB. ESN min 0,14, PB min 0,34, min 0,13. Hasilnya masih negatif. Yang E yang mengalami reduksi Fe, SN mengalami oksidasi, berarti EFE dikurang ESN. EFE-nya min 0,44 dikurang min 0,14. Hasilnya masih negatif, min 0,30 volt. Oke, soal yang sama, seandainya optionnya saya ganti menjadi Fe2+ jembatan garam, Pb2+ menjadi Vb. Kalau optionnya seperti ini, kita ingat lambang dari notasi sel. Notasi sel, oksidasi, reduksi. Jadi, dari pilihan ini, Fe mengalami reaksi oksidasi yang sebagai oksidasinya, Pb2+, Pb ini sebagai reaksi reduksi. Nah, menentukan apakah dia berlangsung spontan atau tidak, ingat gunakan rumus E sel, E reduksi dikurang E oksidasi, sehingga EPB dikurang dengan EFE. Sehingga E0 selnya EPB dikurang EFE, EPB min 0,13 dikurang EFE min 0,44 volt. Min 0,13 ditambah 0,44. Hasilnya sama dengan positif 0,31 volt. Jadi reaksinya berlangsung spontan, ya. Oke, sekian video pembahasan tentang sel volta. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.